Pak Dewan, Pak Gansono, Pak Lurah, Pak RW, Pak Bumelani, dan jajaran dari SDA dan Oke, menjawab pertanyaan dari Bu Eva ya, kenapa terjadi tunggakan dari pemilik sebelumnya ya. Jadi saya ceritakan sedikit Pak, case-case seperti ini sering terjadi pada pemilik rumah awal yang mohon maaf Bu, meternya tidak bisa kita akses. Artinya PAM sendiri tidak akan bisa mengakses properti kalau kondisi terkunci, karena itu ada pelanggaran pasal pelanggaran terkait hal itu. Nah, ketika tidak bisa mengakses, terus bagaimana pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan? PAM Jaya melakukan estimasi Bapak Ibu. Nah, estimasinya itu berdasarkan pemakaian yang sebelum-sebelumnya. Nah, pemakaian sebelum-sebelumnya itu mungkin tidak terlalu besar, tapi karena meternya tidak bisa diakses, mungkin saja terjadi kebocoran di dalam instalasi dalamnya di pemilik sebelumnya. Nah, itu sebenarnya mekanismenya nggak seperti itu. Mekanismenya itu petugas PAM harus datang mengecek meter. Ada pertanyaan Ibu, masa tunggakan tapi PAM membiarkan? Nah, Itu biasanya kalau sekian bulan berapa kali itu peraturannya? setiap bulan dikunjungi. Setiap bulan dikunjungi. Setiap bulan kan? Itu kan maksudnya tunggakan boleh berapa kali? Tunggakan itu sebenarnya pada saat dia tunggakan pertama, tunggakan kedua itu datang. Yang itu datang. Iya. Pembayaran. Terus kenapa bisa sampai 20 juta? Itu siap. Nah, jadi izin Pak Dewan. Nah, nanti Bu kita cek kronologisnya. Kemudian nanti tenang aja Bu terkait dengan kepelanggaran Ibu untuk pelanggaran kembali. Nanti kita akan tawarkan beberapa mekanisme Ibu. Tapi Ibu tetap bisa pakai air. Ya, itu Bisa nggak? Yang dicek bisa sekian itu. Jadi ini kan hak itu kan tanggung jawab sebelumnya. Kita nggak mungkin kita limpahkan kepada Ibu. Bisa nggak ada kebijakan yang jadi intinya punya Ibu diselamatkan dulu supaya dia pakai, itu digantung. Ya, kalau mau bisa diputihkan, bisa dibebaskan silakan, atau dikejar. Ya, pemilik itu dia pasti pindah ke tempat lain. Itu loh, kasih sanksi itu. Kalau saya sih enggak. Jadi nggak etis ya. Memang ini kadang ya, ini notaris harusnya teliti, bukan hanya cek masalah PBB. Ya, listrik sama PAM itu sangat sensitif. Ya, coba Pak Dodi ya. Jadi dibantu kan, kasihan ini udah mau masuk tapi nggak ada air. Ini sorry saya habisin. Tahun 2029 Presiden Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung itu sudah mencanangkan tahun 2029 seluruh DKI Jakarta harus 100% mempunyai air minum, air PAM dari DKI Jakarta. Seluruhnya harus terpasang 100%, bukan 99,99 ke ada 100. Jadi tidak ada alasan tidak pasang. Makanya ada namanya tipe 2A1, 2A2 ya. Gratis ya? Gratis. Rumah Tapi yang di situ 3 itu bayar nggak? Ada reguler. Regulernya ada bayar. Nanti jelasin. Dia sosialisasi ya. Oke, Tapi ya nanti tambahin. Jadi sangat penting kita semua harus mendukung supaya DKI Jakarta mengurangi pemakaian air sumur, supaya kalau kita ingin menyelamatkan kota Jakarta pakai air PAM ya. Oke, silakan Pak Doli lanjut. Oke, terima kasih Pak Dewan.